Gimana sih caranya membangun personal branding dan bisa lancar berbicara? Public speakingnya bagus, public speakingnya enak didengerin teman-teman. Sampai sekarang teman-teman bisa lihat saya bisa ngomong seperti ini, itu prosesnya nggak sebentar, itu panjang banget. Caranya gimana bang? Untuk personal brandingnya itu supaya terkenal, supaya kita ngomong tuh lancar, enak didengerin teman-teman ya. Ini saya kasih tips buat teman-teman. Kalau untuk terkenal tuh gampang. Kalau untuk terkenal itu gampang banget guys. Pertama, terkenalnya apa dulu? Terkenal kejahatan atau terkenal kebaikan atau terkenal karena apa? Nah, kalau saya teman-teman, personal branding saya terbentuk itu ada beberapa cara yang saya lakukan. Cara yang pertama, saya tuh bikin konten edukasi sebanyak mungkin, konten-konten yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, di sana orang bakal tahu nih, nontonin video saya. Walaupun nggak kenal saya belum terkenal ya. Nontonin tutorial saya, belum tentu saya dikenal orang. Nah, gimana caranya supaya saya terkenal, personal branding saya terbentuk, teman-teman ya. Cara yang kedua saya lakukan. Pertama tutorial udah saya lengkapin, saya bagikan teman-teman. Orang udah pada kenal saya, orang sering nonton video saya, walaupun mereka nggak kenal secara pribadi. Nah, di Facebook, di YouTube, di TikTok, teman-teman bisa lihat ya. Saya sering kali memunculkan penghasilan saya. Kenapa saya sering memunculkan penghasilan saya? Karena itu branding saya dari situ. Teman-teman, saya bukan orang baru yang buka kelas, saya bukan orang baru yang buka les privat ya teman-teman ya. Jadi mulai tahun 2018 saya udah buka kelas les privat secara pribadi, itu belajar blog, website, belajar YouTube, belajar Facebook, sampai dengan belajar TikTok. Jadi saya bukan orang baru. Dan target saya, kalau saya nyepil penghasilan, itu adalah hasil dari saya teman-teman. Saya membuktikan ke orang-orang bahwasanya dengan cara seperti ini kita bisa dapat cuan. Dan akhirnya mereka banyak yang gabung di kelas saya, les privat saya. Dan yang berhasil tuh banyak banget. Yang mengucapkan terima kasih sama saya tuh banyak banget. Dan kelas yang saya buka itu gak mahal ya. Kalau les privat pribadi kan 500.000, kalau gabung di grup belajar kan cuma 49.000. Itu sekali bayar seumur hidup, saya pandu, saya ajarin. Dan teman-teman, kembali lagi ya, untuk membangun personal branding tadi. Nah, personal branding saya terbentuk karena apa? Saya sering share-share penghasilan, itu targetnya adalah untuk memotivasi orang, dan karena saya juga buka kelas, makanya saya share itu. Kalau saya nggak share itu teman-teman, kalau saya nggak buka kelas ya, kalau saya nggak buka kelas les privat teman-teman, saya nggak bakal itu kirim-kirim share-share penghasilan saya teman-teman. Lebih baik saya privasi, lebih baik saya konsumsi sendiri, tidak saya share publik kemanapun ya teman-teman. Dan saya jadi orang introvert, dan saya jadi orang pelit. Saya bakal jadi orang pelit yang gak mau berbagi. Jadi teman-teman, kalau saya buka les privat atau ngajarin orang, itu untuk apa? Supaya teman-teman menghargai ilmunya orang. Bahkan teman-teman kalau datang ke rumah, datang di seminar saya itu gratis loh teman-teman. Kalau gak percaya, kalau saya datang seminar itu gak ada yang berbayar sama sekali ya. Yang berbayar itu kalau teman-teman les privat pribadi lewat chat, habis itu gabung di grup belajar. Karena apa? Di sana itu saya membutuhkan tenaga pikiran untuk mengisi materi di grup tersebut. Itu yang pertama ya teman-teman. Personal branding saya terbentuk karena saya lakukan itu. Bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk sombong-sombongan, tapi yang pertama untuk motivasi, yang kedua karena saya buka kelas les privat. Jadi teman-teman udah paham ya maksud saya. Lalu yang kedua, Mas Timon kok bisa public speakingnya ngomong lancar? Apa Mas Timon itu belajar? Apa Mas Timon itu masuk grup? Atau Mas Timon itu belajar sama orang lain? Jawabannya tidak sama sekali. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini teman-teman? Bisa lancar. Pertama, saya tuh setiap saya mau ngisi materi, saya harus alami dulu, saya harus praktek dulu, saya harus kuasai materinya. Kalau saya nggak kuasai materinya, yang ada saya ngomongnya tuh belepotan. Itu kunci utamanya adalah menguasai materi. Yang kedua, kita fokus mata kita di kamera, seolah-olah kita tuh lagi ngomong sama orang. Jadi kita ngomongnya, kita buat ngomong santai. Jadi teman-teman tuh ngomongnya jangan seolah-olah kita ngomong di banyak orang. Enggak, kita seolah-olah tuh kita lagi ngomong santai di depan satu orang. Jadi kita ngomongnya kayak ngobrol. Dan itu lebih santai, itu lebih enak. Mas Timon kok bisa lancar ngomongnya? Nggak terputus-putus. Kenapa saya bisa lancar? Karena kebiasaan. Teman-teman, saya bikin video, saya live streaming itu nggak sebentar ya. Saya udah mulai tahun 2018 sampai sekarang. Sekitar berapa tuh? 7 tahun, 8 tahun ya teman-teman. Saya kerjaannya tiap hari ngoceh aja. Tiap hari ngomong aja, makanya lancar. Dulu saya orang introvert, saya nggak bisa ngomong.
pekerjaan saya itu office boy loh teman-teman. Saya buat ngomong tuh susah. Apalagi kalau ngomong di depan banyak orang. Dan sekarang puji Tuhan teman-teman saya bisa lakukan. Bahkan saya udah pergi-pergi ke seminar-seminar yang isinya tuh puluhan bahkan ratusan orang. Bahkan sekarang saya udah belajar khotbah di gereja sekalipun teman-teman. Nah di situ itu proses yang panjang banget. Jadi kalau teman-teman mau lancar berbicara, satu kuasai materi, yang kedua biasakan diri. Kalau AUIEO belepotan, hajar terus teman-teman, hajar terus. Yang penting kuasai materinya, kita ngomong seperti kita ngomong sama orang lain. Kita buat santai, tenang, teman-teman gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah terstruktur seperti apa, gak usah. Kita ngomong santai aja seolah-olah tuh kita kayak lagi ngomong sama orang lain. Kalau masalah personal branding juga terbentuk. Ya, yang terpenting kita kalau mau bangun personal branding itu kita sukses dulu teman-teman. Kalau kita nggak sukses dulu, personal branding nggak bakal kebentuk. Ya, personal branding kebentuk karena kita sukses. Orang lihat kita, orang kenal kita itu karena kita sukses dan kita bisa punya nama. Kalau kita nggak sukses, orang nggak bakal kenal kita.